Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai krisis manajemen yang ada pada perusahaan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari manajemen krisis itu sendiri. Jadi sebetulnya manajemen krisis ini adalah situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga yang dapat mengancam kelangsungan hidup para pemangku kepentingan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dari krisis. Maksudnya seperti ini. Jadi krisis ini terjadi biasanya dalam kondisi di mana ketika perusahaan baik itu misalnya profit, kemudian juga ritme pekerjaan, kemudian juga laba perusahaan itu tidak mengalami kendala sama sekali. Nah, tiba-tiba terjadi biasanya satu misalnya terjadi yang namanya apa ya? Hmm, bencana alam itu bisa jadi krisis, force major. Terus yang kedua juga yang terjadi biasanya karena adanya kegagalan sistem atau human error yang terjadi pada perusahaannya dalam proses pembuatan produk atau dalam apa ya bidang jasanya. Nah, kemudian selain itu juga ini akan berpengaruh kepada para pemangku kepentingan. Nah, siapa pemangku kepentingan? Tentu saja adalah pihak manajerial dan juga para investor yang sudah berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, jadi sebenarnya ada tiga hal untuk mendefinisikan krisis. Satu, krisis ini bisa menjadi ancaman bagi organisasinya. Kemudian ada juga elemen kejutan. Jadi elemen kejutan itu tiba-tiba misalnya tidak ada konflik atau misalnya tidak ada masalah sama sekali di perusahaan, tapi terjadi yang namanya apa ya? Omset tiba-tiba menurun atau misalnya tiba-tiba ada berita palsu yang menimpa perusahaan dan itu kita belum ada persiapan sama sekali. Kemudian juga ada keputusan yang diambil dalam waktu singkat. Contoh yang terjadi adalah ketika COVID-19. Nah, ketika ada COVID-19 ini, perusahaan ini secara tidak langsung harus membuat keputusan dalam waktu singkat, memutuskan apakah perusahaan bisa bertahan atau untuk bisa bertahan harus meng-cut atau mem-PHK orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut atau misalnya mengurangi stok. Nah, ini kan terjadi ya apa pada saat COVID-19 banyak banget perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran kepada perusahaannya ya karena kasusnya seperti itu. Nah, selanjutnya proses manajemen krisis itu ada tiga hal. Yang pertama disebut dengan prakrisis. Nah, prakrisis ini biasanya ketika kita tahu nih sudah mengidentifikasi adanya krisis, maka akan dilakukan tim khusus. Nah, tim khusus ini biasa disebut sebagai tim ad hoc. Tim ad hoc adalah tim yang mendadak dibuat pada saat itu juga untuk menangani kasus-kasus tertentu yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian juga memberikan pelatihan kepada para tim bagaimana cara menangani krisis yang terjadi di perusahaan tersebut. Kenapa ini perlu? Supaya seluruh tim atau seluruh pegawai yang ada di perusahaan tersebut bisa satu suara dalam memberikan pendapat kepada halayak atau berkomentar kepada halayak luas gitu ya atau kepada media. Yang kedua, tahu bagaimana cara penanganan dalam menangani krisis ini sehingga nanti dalam penanganan krisisnya menjadi efektif. Kemudian yang kedua ada respon krisis. Nah, respon krisis ini merupakan proses manajemen krisis melalui rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Nah, rencana yang telah dibuat sebelumnya ini tuh seperti apa? Misal tadi ya kita udah tahap prakrisis, sudah dibuat yang namanya tim ad hoc gitu ya, tim yang memang untuk menangani krisis center. Nah, terus kita tahu nih tahapan-tahapan apa aja, rencana-rencana apa aja yang harus dilakukan. Nah, ini gunanya adalah tadi sudah dibahas yaitu untuk efektivitas dari penyelesaian masalah yang ada atau penyelesaian krisis yang ada. Semakin kita efektif dalam penanganannya, semakin juga bagus dalam proses penyelesaiannya seperti itu. Yang ketiga ada pasca krisis. Nah, pasca krisis ini adalah di mana uh, melakukan evaluasi dalam meminta feedback kepada orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Feedback ini adalah sebelum kita apa ya melaksanakan program dari uh, manajemen krisisnya, maka perlu juga dilakukan yang namanya apa ya? Hmm, komunikasi atau misalnya feedback, ditanya feedbacknya dulu kepada pihak manajemen, para karyawan, dan juga orang-orang yang bersangkutan dalam bisnis tersebut sehingga nanti satu sama lain informasinya jelas. Jangan sampai ada kayak gini, ketika kita pengen menginformasikan sebuah informasi malah
disampaikannya, oh nggak bisa seperti itu kan misalnya kita tidak tahu karena perusahaan tidak memberitahu dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai justru ketika dilakukannya proses manajemen krisis ini malah terjadi krisis lanjutan gitu karena kurangnya informasi yang didapat oleh para karyawan, para pelanggan, stakeholder maupun pihak-pihak yang ada di perusahaan. Jadi memang perlu dilakukan yang namanya feedback, bagaimana nih respon dari orang-orang yang ada di sekitarnya terkait kasus atau krisis yang sudah diselesaikan oleh perusahaan. Jadi lebih kepada oke, ternyata pihak-pihak eksternal kita atau pihak internal kita menganggap bahwa kita sudah sangat efektif menyelesaikan masalah tersebut atau menangani krisis yang ada. Nah, itu bisa bahan evaluasi untuk ke depannya bagaimana cara menyelesaikan masalah di kemudian hari. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tahapan-tahapan krisis. Sebuah krisis melalui berbagai tahapan biasanya akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Jadi, makanya kenapa ketika kita melakukan ketika kita menghadapi krisis, kita perlu tahu nih tahapan-tahapan apa aja yang harus dilakukan. Kenapa? Jika kita asal-asalan tidak sesuai dengan tahapan yang ada, maka otomatis akan chaos perusahaan yang terjadi di dalamnya gitu. Jadi pastikan itu sangat efektif. Nah, adapun tahapan-tahapan krisisnya, yang pertama adalah tahap prodormal. Nah, ini sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi kita urai lagi di sini. Jadi tahap prodormal itu adalah tahap yang masih ada gejala. Jadi misalnya gini, kita udah sadar nih, wah kayaknya kemarin kita salah nih promosinya karena kita promosinya ternyata mengandung unsur sara dan itu kan sesuatu yang sangat sensitif yang tidak boleh dibahas gitu ya. Jadi kalaupun mau dibahas harus sangat hati-hati. Sudah mulai sadar nih kalau misalnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan ini mengandung unsur sara. Misalnya salah satunya adalah membahas tentang etnis atau ras tertentu. Nah, kemudian selain itu karena kita sudah sadar, kita tahu tuh itu gejalanya. Jadi kita tahu bagaimana apa ya cara penanganannya ke depannya. Nah, salah satunya adalah misalnya, wah kalau misalnya udah bahas sara kayak gini, atau misalnya kan kita lagi, kalau negara kita kan tidak mendukung yang namanya LGBT. Jadi ketika ada kasus LGBT itu, maka otomatis akan ada yang namanya proses proses respon dari masyarakat yang tidak setuju terjadinya LGBT tersebut, atau misalnya adanya penurunan gaji atau tidak adanya kenaikan gaji. Nah, ini juga sama, kita sadar bahwa itu akan terjadi yang namanya krisis. Kenapa tidak terjadi kenaikan gaji? Ya bisa jadi karena pendapatan atau profit yang dihasilkan oleh perusahaannya tidak banyak, sehingga cukup sulit untuk bisa menaikkan gaji. Ataupun misalnya kenapa ada penurunan gaji, tidak di PHK, itu juga bisa jadi salah satu krisis yang perlu dijelaskan oleh pihak perusahaan kepada para stakeholder internalnya, seperti itu. Jadi kita sudah paham gitu ya gejalanya itu apa. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tahap akut. Nah, pada tahap akut ini biasanya diindikasikan oleh munculnya berbagai kerusakan, baik itu reaksi yang berdatangan dan isu-isu yang mulai menyebar. Nah, biasanya dalam tahap akut ini tantangan utamanya adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak. Contoh tadi katakanlah tahun depan kan setiap tahun biasanya perusahaan itu pasti akan menaikkan gaji. Nah, tiba-tiba perusahaan X ini tuh nggak naikin gaji, alasannya tadi gitu, karena profit perusahaan tidak tinggi sehingga sulit untuk menaikkan gaji. Lalu apa kalau misalnya kondisinya seperti itu? Maka yang perlu dilakukan adalah dengan mengetahui reaksi apa yang akan datang. Satu, bisa jadi nanti ada demo di depan perusahaan. Dua, bisa jadi nanti para karyawan jadi gosip atau menyebar rumor kepada halayak luas tentang buruknya manajemen yang ada di perusahaan. Ketiga, bisa juga selain itu nanti pihak pemerintah jadi turun tangan karena kasus ini masuk ke ranah media gitu ya, sehingga menjadi ricu, harusnya itu jadi masalah internal perusahaan malah jadi kemana-mana. Nah, makanya Humas itu sudah tahu nih tahapan-tahapan apa saja jika ada kondisi-kondisi yang terjadi seperti itu. Belum lagi kalau misalnya dalam perusahaan tersebut ternyata kita nemu provokator gitu ya, orang yang mengkompori kondisi yang terjadi di perusahaan udah mah perusahaannya misalnya masih sedang profit yang nggak naik, terus ada provokator, wah ini akan jadi makin ricu. Jadi bagaimana nih caranya supaya Humas itu tahu mengatasinya supaya tidak blunder informasinya dan bisa meredam
emosi dari para karyawan yang melakukan demo. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap kronis. Nah, tahap kronis ini adalah dampak pada krisis yang terjadi dan bahkan tidak dapat memprediksi kapan krisisnya akan berakhir. Nah, kita nggak pernah tahu ya profit perusahaan ini tuh kan tadi kasusnya X gitu ya, perusahaan X. Nah, perusahaan X ini tuh ternyata profitnya tahun kemarin tuh turun, tahun ini tuh belum tahu gitu ya profitnya tuh bakalan naik lagi atau enggak. Nah, karena nggak tahu profitnya naik lagi apa enggak, maka otomatis dia belum tahu nih apakah krisis ini akan berkepanjangan atau mengambil tindakan tegas dengan PHK. Kalau mengambil tindakan tegas dengan PHK, maka juga harus siap-siap bahwa akan menambah beban pekerjaan bagi karyawan yang sudah ada. Dua, bisa jadi nanti profit atau penjualan produk di perusahaannya itu jadi menurun gitu ya. Karena kenapa? Karena terjadinya PHK tersebut. Nah, jadi pada tahap ini biasanya sebagian organisasi melakukan introspeksi besar-besaran. Biasanya ada reformasi, baik. Misalnya reformasinya reshuffle kepengurusan yang ada di perusahaannya, dua merubah regulasi yang ada di perusahaannya, tiga bisa jadi melakukan PHK besar-besaran gitu dan merekrut tenaga kerja yang baru. Nah ini yang memang mau tidak mau perlu diadaptasi dan cukup agak sulit karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak bisa menginformasikan dan mengedukasi dengan cukup baik kepada karyawan, maka maka akan terjadi yang namanya kericuhan tadi gitu. Jadi memang harus diantisipasi dengan sebaik mungkin supaya tidak terjadi yang namanya chaos informasi seperti itu. Next, selanjutnya yang akan kita bahas adalah di tahap resolusi. Nah, pada tahap resolusi ini merupakan tahap penyembuhan. Kita udah tahu nih, kita reshuffle aja, kita ganti regulasi yang ada di perusahaan, kita PHK besar-besaran dan kita serap tenaga kerja yang baru karena misalnya tenaga kerja yang lama sudah mulai rewel. Nah, tahap resolusi adalah masuk ke tahap penyembuhan di mana organisasi udah lewat nih masa krisisnya, udah semuanya serba baru lah gitu. Jadi kayak refresh lagi, baru lagi gitu ya, sehingga dia sudah tahu nih tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan supaya tidak terjadi yang namanya krisis lagi ke depannya. Misalnya, sudah tahu aturan barunya seperti apa, regulasinya gitu ya. Sudah tahu misalnya bisa jadi ganti logo atau ganti nama perusahaan gitu ya, tapi manajemennya sama. Terus udah gitu kalau misalnya tenaga baru atau misalnya fresh graduate biasanya tidak terlalu banyak keinginan dan permintaan gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu pertimbangan merupakan salah satu tahap resolusi bagi perusahaan X supaya bisa makin berkembang perusahaannya dan tidak monoton atau stuck di dalam krisis yang ada. Kayak gitu. Nah, jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya ada beberapa fase-fase strategi PR. Nah, fase-fase strategi PR ini ada empat gitu ya. Ada formative research, strategi, taktik, sama evaluasi research. Nah, ini akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah yang akan kita bahas itu adalah formative research. Nah, apa nih yang dimaksud dengan formative research? Formative research ini adalah kondisi di mana perusahaan atau si humas ini punya tahapan perencanaan komunikasi strateginya dalam mengumpulkan data. Kenapa perlu dilakukan pengumpulan data? Kenapa perlu adanya riset? Ya supaya tahu gitu ya sebenarnya letak si permasalahan itu di mana sih? Bagaimana sih mengelolanya? Pertama, yang harus kita tahu adalah analisis dulu situasinya. Analisis situasi itu artinya analisis situasi yang terjadi untuk masalah itu. Nah, jangan sampai analisis situasi itu yang kita bahas adalah masalah-masalah yang sebelumnya. Ini yang salah. Justru analisis situasi itu adalah fokus terhadap masalah yang ada pada saat ini. Jadi kalau misalnya masalah yang ada pada saat ini adalah misalnya kasus terdapatnya kandungan berbahaya dalam produk kosmetik yang diproduksi. Nah, itu kan kasus yang saat ini gitu baru ketahuan ternyata memang produk itu nggak boleh ya sama apa di Indonesia. Nah, itu penting analisis situasi. Yang kedua, analisis juga organisasinya. Organisasi ini bisa jadi aturannya, bisa jadi regulasinya, kemudian aturan sama regulasi sama maksudnya aturan, kemudian tahap-tahap pengelolaannya, kemudian juga SDM-nya. Nah, itu juga harus dicek organisasinya. Kenapa sih bisa bisa kita tidak tahu perusahaan ini kalau misalnya kandungan yang kita pakai itu tidak boleh dipakai oleh BPOM. Nah, kan berarti kurang nih analisis yang ada gitu. Nah, itu
lakukan, dicek divisi mana ya yang salah tidak melakukan riset ini. Kemudian lakukan yang ketiga adalah analisis ke publik. Kita lihat respon publiknya. Respon publik ini justru banyak menjatuhkan pihak perusahaan atau tidak, atau yang menjatuhkan misalnya cuma 30% sampai 40% gitu, 60%-nya masih mendukung dan masih menganggap bahwa saya nyaman-nyaman aja tuh, saya nggak ada kendala tuh pakai produk kosmetik ini misalnya seperti itu. Nah ini ada di analisis publiknya, jadi harus tahu responnya seperti apa, dan biasanya ada angket yang dilakukan kayak gitu. Nah, kemudian ada juga fungsi riset dalam formative research, yaitu ada dua. Satu, menjadi dasar dalam membuat program yang efektif. Kenapa programnya harus efektif? Supaya ya, masyarakat itu teredukasi dengan cukup baik. Kalau misalnya tidak teredukasi dengan cukup baik, penjelasan kita ambigu, penjelasan kita kurang jelas, maka itu akan menjadi informasi yang blunder bagi perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih informasi blunder ini? Informasi blunder adalah informasi yang tidak jelas atau simpang siur yang diterima oleh halayak atau konsumen. Kenapa itu terjadi? Biasanya tidak ada statement resmi dari perusahaan untuk mengklarifikasi informasi ini atau kejadian ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah pesan yang disetujui sampai pada target audiens. Nah, kenapa sih perusahaan itu penting melakukan yang namanya apa ya, kayak perusahaan itu kenapa penting melakukan yang namanya berubah penting melakukan yang namanya press release atau konferensi pers supaya informasi yang disampaikan kepada media itu sama. Jadi media tidak akan mempelintir informasi sehingga fokus di informasi tersebut yang sudah diberikan sama perusahaan. Jadi perusahaan juga bisa nuntut kalau misalnya ternyata media memberikan informasi yang tidak sesuai dengan press release yang ada gitu. Jadi tugasnya itu supaya masyarakat atau audiens tidak menerima informasi yang simpang siur. Nah, selanjutnya aspek dalam format riset itu ada fokus formative research. Nah, ini dilakukan adalah terfokus pada strategi di mana analisis situasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi fokus formative research itu tuh kita harus jelas gitu ya. Kita ini mau melakukan risetnya seperti apa. Lihat situasinya. Komprehensif itu kan artinya menyeluruh gitu ya. Bukan hanya kita ngecek di media aja, bukan hanya secara realitinya, tapi kita benar-benar ngecek apa yang terjadi. Nah, kemudian juga data yang digunakan dalam formative research itu juga harus jelas. Datanya tidak boleh asal comot, tapi harus sesuai dari misalnya sebelumnya perusahaan sudah menyebarkan angket, sudah misalnya melalui survei terbuka, atau misalnya kontak saran, kritik dan saran. Nah, itu juga merupakan data yang bisa digunakan dalam formative research itu sendiri. Kemudian ada komunikasi dalam format riset, yaitu menggunakan komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini biasanya dilakukan nih, dipanggil korban-korban yang memang terdampak dari dari produk kosmetik yang dianggap memiliki kandungan berbahaya. Diajak tuh berbicara satu sama lain, kita dengarkan pendapat konsumen seperti apa, kemudian juga konsumen juga bisa memberikan statement terhadap pendapatnya sehingga kedua belah pihak itu memiliki pemahaman yang sama seperti itu. Selanjutnya ada di fase kedua. Fase kedua ini merupakan fase strategi, di mana di fase strategi ini perlu diketahui bahwa ini tujuannya adalah untuk lebih melanjutkan kepada tahapan fase pertama yang tadi sudah melakukan formulasi, di mana untuk mempertajam visi dan misi organisasi. Perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini gunanya adalah untuk mempertahankan tujuan target audiens. Jadi jangan sampai nih ketika kita sudah memformulasikan cara-cara atau cara-cara apa saja yang akan dilakukan dalam mempertahankan audiens dalam kondisi krisis, kita nggak jelas, tapi pastikan strategi ini sesuai dengan visi misi dari organisasi yang kita miliki. Yang pertama, kita harus tahu dulu goal dan objektifnya seperti apa. Jika kita sudah tahu goal dan objektifnya seperti apa, maka otomatis kita bisa mengetahui apa saja yang akan dilakukan gitu ya. Apa goal dan objektifnya apa saja. Kemudian kalau misalnya kita sudah tahu goal dan objektifnya seperti apa, maka kita bisa memformulasikan action dan responnya. Jadi kalau kita sudah menyediakan actionnya seperti apa, formulasinya seperti apa, kita sudah bisa membayangkan gitu ya, atau memvisualisasikan respon apa yang nanti akan diberikan konsumen atau audiens terhadap
strategi kita dalam menangani bisnis. Bayangkan kalau misalnya ternyata strategi kita ini acak-acakan gitu ya, tidak sesuai visi dan misi organisasi. Terus kita juga nggak punya goal ataupun tujuan yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang ada. Maka respon yang terjadi dari audiens ini akan menjadi respon yang negatif gitu ya. Sehingga audiens ataupun konsumen akan menganggap bahwa kita tidak kredibel dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan efektif communication yang efektif atau komunikasi dua arah. Nah, komunikasi efektif ini satu komunikasi dua arah, adanya mediasi, kemudian juga adanya apa ya, talk show dengan audiens langsung gitu ya, kritik dan saran. Kemudian juga ada informasi yang disampaikan yang bisa mengencourage para audiens atau konsumen untuk bisa percaya lagi dengan perusahaan bahwa meskipun dalam kondisi krisis, perusahaan tetap akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dari para audiens maupun konsumennya, sehingga tidak akan merugikan para audiens. Kalau misalnya itu dilakukan, maka otomatis perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Satu, perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Dua, selain perusahaan tidak akan mengalami kerugian, juga yang akan terjadi adalah terbangunnya apa ya? Terbangunnya kepercayaan lagi atau semakin tingginya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap krisis yang sedang terjadi. Nah, ini yang perlu dilakukan pada saat fase kedua. Ini adalah fase-fase yang penting ketika kita sudah memformulasikan masalahnya seperti apa di tahap pertama ya, formulasi research-nya gitu. Selanjutnya adalah dengan si strategi ini. Baru nanti kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, fase ketiga adalah dengan fase taktik. Nah, pada fase ini menggunakan platform untuk mencapai tujuannya. Platform ini apa? Sekarang kan sudah banyak ya survei-survei online. Jadi bisa juga melakukan survei. Oke, kalau tidak bisa survei, apa? Kita gunakan promosi melalui media massa atau media cetak atau media sosial. Kenapa promosi? Promosi ini adalah tetap untuk menutupi kasus yang ada dan tetap bisa melakukan penjualan yang cukup baik. Makanya kenapa meskipun ada satu produk atau satu perusahaan sebenarnya dia bermasalah dan itu jadi masalah yang besar di halayak, tapi dia tetap melakukan promosi terus-terusan. Gunanya apa? Gunanya tetap untuk mencapai tujuan supaya pendapatan perusahaan pun tidak menjadi menurun. Nah, sama harus dikemas dengan komprehensif secara menyeluruh, maksudnya baik dengan kreatif, inovasi, dan detail. Jadi kalau misalnya si produk dari perusahaan itu misalnya ada kandungan babi atau apa yang kalau di Indonesia kan nggak boleh ya. Jadi kalau dikonsumsi untuk publik harus ada logo halalnya. Jadi apa nih inovasinya? Oh, dia udah dikasih logo halal misalnya, terus udah dikasih apa BPOM atau misalnya ada sertifikat yang memang orang tuh jadi percaya atau hal itu jadi percaya terhadap produk tersebut karena dianggap sudah sangat aman-aman dikonsumsi dan digunakan oleh halayak seperti itu. Kemudian juga organisasi dituntut untuk membuat program yang tidak biasa serta memorable. Nah, memorable ini seperti apa? Memorable itu mudah diingat gitu. Jadi program apa sih untuk bisa mengingatkan kembali para audiens terhadap produknya. Jadi tidak hanya fokus kepada masalah atau krisis yang terjadi di perusahaannya. Nah, ini yang paling penting sekali terjadi seperti itu. Nah, ada dua cara. Yang pertama, choosing communication tactic. Choosing communication tactic itu tinggal dipilih ya, taktik komunikasinya mau seperti apa. Apakah mau teknik komunikasi apa ya, taktik komunikasi misalnya persuasif, taktik komunikasi manipulatif, itu juga boleh, tapi manipulatif ini perlu dipastikan ya, kita sudah bahas di pertemuan pertama, manipulatif ini bukan berarti membohongi, tapi melakukan persamaan atau sinonim sebetulnya sama itu aja, tapi kita menggunakan kalimat atau kata yang berbeda sehingga itu bisa merubah mindset orang-orang terhadap produk tersebut gitu. Jadi tidak oposit dan tidak melebih-lebihkan. Makanya kenapa dalam mempromosikan suatu barang itu tidak boleh dilebih-lebihkan berlebihan kayak gitu. Nah, untuk implementasi strategic plan itu biasanya kita lihat dulu dari krisis yang sudah ditangani, krisisnya seperti apa, karena kan kita sudah buat tim ad hoc. Nah, tim ad hoc ini kan adalah untuk membantu supaya tidak terjadinya yang namanya
apa ya kesalahpahaman dalam atau kesalahan dalam dalam menangani krisis. Makanya kenapa implementasi strategi ini perlu ada orang-orang ahli di dalamnya supaya bisa dibantu tahapan-tahapan mana saja supaya tidak terlewat sehingga bisa menangani krisis di kemudian hari dengan cukup tepat seperti itu. Nah, tahap terakhir adalah evaluated reset. Nah, evaluasi ini adalah untuk menentukan efektivitas program. Nah, Edelman mengatakan bahwa biasanya 75% responden mengungkapkan jika pengukuran komunikasi dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, pasti yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ya cara mengukur komunikasi? Nah, ini bisa tadi dilakukan dengan wawancara terbuka, misalnya dengan hasil survei. Makanya kan beberapa iklan atau beberapa promosi atau di website-website pasti sudah ada yang bilang kayak gini, 10 dari 100 orang wanita menyatakan bahwa produk ini aman dikonsumsi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah merupakan survei komunikasi atau survei yang sudah dilakukan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan yang ada. Yang terakhir adalah evaluasi ini penting dilakukan secara optimal, makanya sebelum melakukan evaluasi perlu dilakukan terus-menerus yang namanya monitoring terhadap perusahaan yang ada atau terhadap program-program yang dilakukan. Monitoring ini gunanya untuk apa? Monitoring ini gunanya adalah untuk membuat agar si perusahaan tersebut bisa berkembang cukup luas, program-programnya juga bisa dilaksanakan dengan cukup baik, dan juga ke depannya kita tahu bagaimana cara cepat dan tepat dalam menangani krisis yang ada. Seperti itu. Sip, materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan ditanyakan di kelas, dan terima kasih semuanya.